Kopi pahit dan corona. Tanpa disadari, awan hitam yang bergerak mengambang di langit, mengubah siang yang cerah menjadi semuram hati seorang laki-laki yang tengah duduk dengan gelisah di atas motornya di pinggir jalan. Berkali-kali ia melihat HP untuk memastikan apakah ada pelanggan yang memesan jasanya. Sejak pagi tadi, belum juga ia berhasil mendapat rupiah. Semenjak wabah virus corona melanda negeri ini, pendapatannya berkurang. Ternyata wabah ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, melainkan juga mengganggu hidup perekonomian rakyat. Pengemudi ojol seperti dia, sopir angkot, pemilik warung makanan, para pekerja harian paling merasakannya. Padahal sebelum wabah corona muncul, pendapatannya telah menurun. Oleh karena persaingan dengan sesama pengemudi ojol yang semakin banyak jumlahnya. Ia bertekad untuk tidak menyerah, karena ia bertanggung jawab pada kehidupan anak dan istrinya. Apalagi seminggu yang lalu, istrinya di-PHK oleh perusahaan di mana ia bekerja. Ia memang tahu bahwa pemerintah menghimbau agar semua orang tinggal di rumah. Kalau ia menurutinya, bagaimana ia mendapat penghasilan untuk memberi makan anak dan istrinya? Betapa senang hatinya ketika lewat telepon genggamnya ia mendapat pesan dariku. Ia segera mengendarai motornya. Setelah buru-buru menutup kembali plastik pembungkus kopi yang baru setengah ia hirup. Ia menuju kantin di samping parkiran rumah sakit di mana aku menunggu. Begitu sampai, ia menyapaku dan mengulurkan helm penumpang sambil menerimanya. Saya melihat kopi panas terbungkus plastik tergantung pada stang sepeda motornya. Diminum dulu kopinya, Pak. Nanti kopinya jadi dingin. Saya tidak buru-buru kok, kataku kepadanya. Sambil tersenyum dan dengan sedikit sungkan ia menolak. Ah, nanti saja, Mbak. Ini sudah mendung. Keburu hujan, monggo. Setelah mengenakan helm, aku kemudian duduk di jok motor. Dalam perjalanannya ia berkeluh kesah tentang hidup yang semakin terasa pahit di tengah-tengah wabah corona. Istrinya kena PHK, pendapatannya sendiri menurun banyak. Padahal ia masih harus membayar cicilan motor. Satu-satunya HP yang dimilikinya dipakai bergiliran olehnya dan anak-anak yang harus belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online. Namun ia berkata kepadaku bahwa untuk bertahan hidup, pekerjaan apapun akan ia lakukan asalkan halal. Saya yakin, Mbak, rezeki tidak akan pernah tertukar. Setiap orang punya rezekinya sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki porsinya sendiri. Asalkan kita mau bekerja keras dan sabar. Bukan begitu, Mbak? Aku terdiam sejenak.
Kemudian sambil tersenyum kepadanya, aku berkata, "Benar, Pak, kita harus sabar dan tidak lelah untuk berusaha." Tidak terasa, motor Mang Ojol yang mengantar saya telah tiba di depan rumah. Sambil menengok HP-nya, ia berkata, "Ongkosnya 12.000 saja, Mbak." Buru-buru, saya merogoh saku dan mengambil uang yang telah saya siapkan. Saya menyerahkan kepadanya 30.000. "Bapak, ambil semua saja." Semula ia menolak, tetapi karena saya sedikit memaksa, akhirnya ia mau menerimanya. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih, tetapi aku sengaja tidak mau menoleh ke arahnya. Walau demikian, aku sempat melihat sesekali ia menghapus air mata di sudut matanya. Dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar ia diberi kesehatan. Karena selama pandemi virus corona ini, ia tidak mungkin tinggal di rumah. Ia harus keluar untuk bekerja demi keluarganya. Sebagai seorang perawat, aku tahu resiko tertular menjadi lebih besar dan bukan tidak mungkin ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sesampai di beranda rumah, gerimis mulai turun. Saat menoleh dari balik pintu, tampak Pak Ojek sedang menyiapkan mantelnya. Sebelum menyalakan motornya, ia menyempatkan diri meminum kopi yang terbungkus dalam plastik transparan itu. Pasti kopinya telah menjadi dingin. Pasti kopinya berubah menjadi pahit, sepahit perjuangannya mengais rejeki di masa yang sulit ini. Namun, paling tidak kopi itu dapat mengusir rasa kantuk. Sambil melangkah menuju kamar, aku membatin, "Ya Tuhan, semoga Engkau memperhitungkan segala usahanya yang gigih dalam menafkahi keluarganya. Semoga dibenarkan perkataannya bahwa rejeki tak akan pernah tertukar. Amin."